Hai Bunda, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini Bun? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya Bunda. Hari ini saya ingin membahas mengenai apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada ibu hamil pada trimester 1 Bun. Kenapa kita bahas? Karena trimester 1 ini atau kehamilan trimester 1 adalah masa kehamilan yang sangat berisiko ya Bunda. Nah, yuk kita bahas Bunda. Salah satunya adalah mengenai berhubungan suami istri Bunda. Banyak dari bunda-bunda yang bertanya, Bu Bidan, apakah selama kehamilan boleh melakukan hubungan suami istri? Nah, jawabannya adalah boleh-boleh saja Bunda, selama Bunda tidak memiliki kehamilan yang berisiko atau setelah melakukan hubungan suami istri itu tidak menimbulkan keluhan ya Bunda seperti menjadi perut tegang atau mules-mules seperti itu. Tapi tetap saja Bunda, yang saya sarankan adalah untuk menggunakan pengaman saat berhubungan suami istri pada trimester 1 Bunda, atau tidak mengeluarkan sperma di dalam ya Bunda ya, karena sel sperma yang dikeluarkan oleh suami atau oleh laki-laki mengandung sel sperma yang dapat menimbulkan kontraksi pada kehamilan Bunda. Seperti itu ya. Jadi disarankan untuk lebih baiknya menggunakan pengaman ya Bunda atau mengeluarkannya di luar saja. Karena pada ibu-ibu tertentu itu bisa menimbulkan kontraksi yang sebelum waktunya Bunda. Begitu. Yang kedua Bunda mengenai makanan. Nah, pada trimester 1 ini adalah masa-masa yang sangat rentan karena masih dalam proses pembentukan organ-organ vital pada si janin ya Bunda ya. Nah, termasuk makanan juga kita harus lebih hati-hati atau memilah-milah makanan mana yang sebaiknya kita konsumsi dan sebaiknya kita hindari. Nah, untuk yang sebaiknya dihindari ini pada ibu hamil trimester 1 adalah makanan-makanan yang setengah matang ya Bunda. Karena pada makanan setengah matang ini bisa saja atau banyak bakteri yang tidak mati Bunda, seperti bakteri Salmonella tipes Bunda, atau bakteri yang bisa menyebabkan tipes atau tipoid pada ibu gitu, sehingga nanti akan berakibat mengganggu perkembangan janin Bunda. Dan juga makanan-makanan seafood ya Bunda, terutama makanan-makanan laut. Nah, makanan seafood atau makanan laut yang berukuran besar biasanya lebih tinggi mengandung merkuri ya Bunda, di mana merkuri ini sangat berbahaya untuk pertumbuhan janin ya Bunda, juga bisa menyebabkan kecacatan janin sampai ke keguguran ya Bunda. Ini yang termasuk pada ikan-ikan laut yang berukuran besar ini adalah ikan todaks, ikan hiu, dan juga ikan makarel Bun. Nah, itu lebih baik dihindari. Pokoknya ikan-ikan laut yang berukuran besar itu berisiko atau resiko mengandung merkuri yang lebih tinggi Bunda. Jadi lebih baik bunda-bunda yang suka mengkonsumsi makanan laut itu milih ikan laut yang berukuran kecil, itu lebih aman ya Bunda. Yang selanjutnya adalah minuman ya Bunda. Kalau minuman ini lebih baik sih tidak mengkonsumsi alkohol, tapi untuk saat ini jarang sekali dari ibu hamil atau bunda-bunda yang sedang mengalami kehamilan itu yang mengkonsumsi alkohol. Tapi tetap saja kita harus mewaspadainya ya Bunda, karena seberapa persen alkohol meskipun sedikit yang kita konsumsi itu akan berisiko menghambat perkembangan janin kita Bun, bisa menyebabkan kecacatan, juga berakibat berujung keguguran juga ya Bunda ya. Jadi lebih baik memang kita tidak mengkonsumsi untuk alkohol dan tetap diwaspadai ya Bunda. Nah, yang selanjutnya adalah obat-obatan tertentu yang memang berbahaya untuk ibu hamil ya Bun. Bunda harus waspada sekali, terutama bunda-bunda yang suka mengkonsumsi sendiri obat-obatan tertentu ya Bunda. Kalau yang diberikan oleh tenaga kesehatan, misalnya dokter atau bidan, itu biasanya udah aman karena udah mempertimbangkan hal yang menyangkut ibu hamil ya Bun. Makanya tapi ada beberapa ibu yang kadang tidak bilang bahwa dia sedang hamil. Nah, itu lebih beresiko ya Bunda. Jadi lebih baik kalau kita sedang sakit dan berobat, kalau kita sedang hamil, kita mengungkapkan bahwa kita itu sedang hamil, sehingga dokter atau bidan bisa lebih waspada atau mempertimbangkan obat-obat mana saja yang memang aman buat ibu hamil seperti itu. Yang terakhir adalah rokok ya Bunda. Nah, rokok ini sangat berbahaya untuk perkembangan janin ibu ya. Jadi kita harus menghindari merokok. Atau misalkan kita menghisap asap rokok, seandainya kita tidak merokok tapi kita perokok pasif, itu juga berbahaya ya Bunda. Jadi lebih baik menghindari. Kalau misalkan pasangan kita atau suami kita merokok, itu lebih baik berhenti atau
seandainya tidak bisa ya lebih baik jauh-jauh dari ibu hamil, karena rokok pasif atau asap rokok juga justru lebih berbahaya untuk perkembangan janin ya Bunda, bisa menyebabkan kecacatan juga sampai berujung kepada keguguran seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu di antaranya ya Bunda, dan banyak hal lagi yang harus diwaspadai ketika saat kita hamil. Jadi jangan sembarangan untuk mengkonsumsi sesuatu, lebih baik Anda andaikan ragu-ragu itu aman atau tidak untuk kehamilan kita, lebih baik Bunda-Bunda bertanya kepada dokter yang biasa Bunda kontrol atau konsul, atau kepada ibu-ibu bidan kepercayaan Anda ya Bunda. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.